Ketum PSSI pamerkan Kapten Timnas Jai Idzes di Eropa. Bonus besar menanti skuad Garuda. Cetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, buka pintu debut di Oxford. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjanjikan bonus bagi Timnas Indonesia jika mampu meraih 2 kemenangan lagi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, Selasa, 19 November 2024, kemarin membuat peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 kembali hidup. Kemenangan perdana ini membuat Timnas Indonesia untuk sementara berhak melompat ke peringkat ketiga klasemen grup C dengan poin 6, sama dengan poin milik Australia, Arab Saudi, dan Cina. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan yang bakal digelar pada Maret dan Juni 2025 mendatang. Artinya, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Erick Thohir mengatakan, penentuan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya bakal ada di bulan Maret dan Juni 2025 mendatang. Ia pun mematok target yang sebenarnya tidak muluk-muluk untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Penentuan ya ada di bulan Maret dan Juni. Target harus 6 poin, beber Erick Thohir. Erick Thohir menilai kemenangan menghadapi Arab Saudi menjadi kunci yang cukup krusial untuk perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan melawan Arab Saudi kemarin menjadi kunci. Kalau kalah kemarin, berat menuju posisi 2-4. Sekarang, kartu ya hidup lagi, bebernya. Bonus pun akan disiapkan oleh Erick Thohir jika mampu meraih 2 kemenangan di 4 laga tersisa di grup C. Namun masih ada satu syarat jika Martin Paes dan kawan-kawan. Untuk mendapatkan bonus, sebelumnya kami menargetkan 12 poin yang harus didapat. Sekarang Timnas sudah mengumpulkan 6 poin. Harus ada 2 kemenangan lagi untuk mencapai 12 poin. Masih ada harapan. Apalagi kalau bisa 2 kali menang dan 1 seri, tambah lagi bonusnya. Itu yang akan kami coba lakukan, ungkapnya. Di Maret 2025, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret. Setelah itu kembali ke Indonesia untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemungkinan besar 2 laga kandang menghadapi Bahrain dan Cina wajib dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia untuk mendapatkan 6 poin. Marcelino Ferdinand kembali menjadi pusat perhatian setelah membawa Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Selasa, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Marcelino mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan pertama skuad Garuda di putaran ketiga. Keberhasilan Marcelino Ferdinand di laga tersebut tidak hanya membanggakan publik Indonesia, tetapi juga mengundang reaksi hangat dari para pendukung klubnya di Inggris, Oxford United. Sebagai salah satu talenta muda yang kini berkarir di Liga Inggris, Marcelino memang telah mencuri perhatian bahkan sebelum memulai debutnya di tim utama klub divisi Championship itu, sejak bergabung dengan Oxford United pada musim panas lalu, setelah kontraknya berakhir dengan klub Belgia, KMSK Deinze. Marcelino belum tampil di kompetisi resmi bersama skuad senior. Namun, penampilannya untuk tim U21 Oxford, di mana ia berhasil mencatatkan sebuah assist, telah cukup untuk menunjukkan potensinya. Di forum supporter Oxford United, Yellow Forum, nama Marcelino mulai ramai diperbincangkan. Banyak fans yang mendesak pelatih Des Buckingham untuk segera memberikan kesempatan bermain kepada mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Salah satu pengguna forum, Ox4Eva, menulis, berikan dia menit bermain, sementara pengguna lain bernama Nortastan Grandad berkomentar, lakukanlah Des. Mainkan dia. Supporter lainnya bahkan menyarankan Marcelino tampil di kompetisi seperti Piala FA jika belum diberi waktu bermain di Liga. Saya benar-benar ingin melihat Marcelino bermain bersama Tyler Godharm di belakang Dean Scarlett, kata left side back. Ia menambahkan, jika tidak dimainkan di Liga, setidaknya jadikan dia starter di putaran ketiga Piala FA. Kegemaran para pendukung ini semakin jelas dengan adanya rencana unik dari seorang supporter bernama Sarge. Ia mengaku telah mempersiapkan sebuah chant atau nyanyian khusus untuk Marcelino. Menggunakan lagu Geno dari band Inggris Dexys Midnight Runners, ia mengganti lirik Geno, Geno, Geno menjadi Lino, Lino, Lino.
sebagai bentuk dukungan kepada sang bintang muda. Ketika Lino mendapatkan penampilan tim utama, ada template yang sudah siap untuk lagu yang cocok dengannya, katanya. Debut Marcelino Ferdinand di tim utama Oxford United masih menjadi teka-teki. Laga terdekat Oxford United adalah melawan Middlesbrough pada Sabtu, 23 November 2024, sementara putaran ketiga Piala FA kemungkinan baru berlangsung Januari mendatang. Namun, satu hal yang pasti, nama Marcelino Ferdinand sudah mendapatkan tempat di hati para pendukung klub Inggris tersebut. Prestasinya bersama timnas Indonesia, terutama di laga melawan Arab Saudi, menjadi bukti bahwa pemain berusia 20 tahun ini layak dinantikan aksinya di Liga Inggris. Dengan sorotan yang semakin besar, debut Marcelino di kasta kedua Liga Inggris tinggal menunggu waktu, dan para penggemar Oxford United telah siap menyambutnya dengan antusias. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pujiannya kepada Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, yang kini berkarir bersama Venezia di Serie A 2024-2025. Ia juga tak luput menyinggung soal kualitas pemain keturunan lainnya, Tijjani Reijers. Pujian tersebut dilayangkan Erick Thohir saat menjalani sesi wawancara bersama media asal Italia, Corriere dello Sport. Mantan Presiden Inter Milan itu membagikan pandangannya soal beberapa pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Serie A. Nama pertama yang disebut Erick Thohir ialah Tijjani Reijers. Gelandang kelahiran Belanda itu saat ini menjadi senjata andalan AC Milan di lini tengah. Menurut Erick, Tijjani adalah sosok pemain yang sangat kuat. Sayangnya, pemain berusia 26 tahun tersebut sudah tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena telah memilih Belanda. Bagi Erick, ini bukan menjadi soal karena adik Tijjani, Eliano Reijers, sudah memilih menjadi WNI. Dia adalah kapten kami. Jay Itzes adalah pemimpin sejati, dengan kepribadian yang hebat. Dan tentu saja dia juga pemain yang luar biasa, ujar Erick Thohir. Sejak memutuskan menjadi warga negara Indonesia, WNI, Jay Itzes memang langsung menjadi andalan utama di lini pertahanan timnas Indonesia. Debutnya sudah dimulai pada medio Maret 2023 ketika menghadapi Vietnam. Hanya butuh 2 laga bagi Jay Itzes untuk mengukir gol debutnya bersama skuad Merah Putih. Gol tersebut diukir bek berpostur 190 cm itu ketika timnas Indonesia menghadapi pertemuan kedua di markas Vietnam. Pada laga selanjutnya, ia sempat absen karena masalah kebugaran. Namun, setelah itu, Jay Itzes sudah tak pernah lagi tergantikan di barisan pertahanan timnas Indonesia, terutama dalam mengisi skema 3 bek sejajar. Jay Itzes mulai mendapatkan kepercayaan untuk menjadi kapten timnas Indonesia pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 laga fase ini, Bang Jay sudah 5 kali menjadi kapten. Ada satu momen menarik ketika ban kapten itu dilepaskan dari lengan Jay, tepatnya saat menghadapi Cina. Pada pertandingan ini, Shin Tae-yong justru memilih Asnawi Mangkualam sebagai kapten.